Negeri ini terisi dengan banyak suku dan budaya. Ditambah lagi keindahan alam dan baharinya yang membuat negeri ini dipuja bangsa-bangsa lain. Ngomong-ngomong soal budaya dan suku, untuk perjalanan kali ini saya akan eksplor salah satu wisata budaya yang berada di Kalimantan Selatan. Sekaligus memulai langkah awal perjalanan panjang saya. Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja, saya pun merencanakan perjalanan yang cukup panjang. Dengan modal yang tidak cukup banyak untuk mengunjungi beberapa tempat wisata dan budaya lainnya. Bahasa kerennya ya bisa disebut backpackeran. Hehehe. Untuk tempat pertama kali ini yang akan saya kunjungi adalah Kalimantan Selatan. Karena ada beberapa tempat yang begitu menarik di Kalimantan Selatan. Dan tentu saja saya ingin sekali menginjakan kaki di Pulau Borneo. Oke bro, jadi kali ini gue mau ke explore Kalimantan sih. Dan sekarang udah di stasiun Pasar Senen jam setengah 11 bentar lagi. Kereta berangkat jam 11.10. Oh ya, jadi gue naik di Senen ini ke Surabaya dulu. Jadi nggak naik kapal di Priok ya. Jadi ke ini dulu terus ke Perak. Di Perak baru naik ke Banjarmasin. Karena ada teman-teman gue nih di Banjarmasin yang mau ngajak tuh explore daerah Kalimantan Selatan. Mantap. Untuk menuju Kalimantan Selatan sendiri, saya memilih jalur darat karena lebih murah. Jadi dari Jakarta harus naik kereta dulu ke Surabaya. Karena budget saya tidak begitu banyak juga, jadi saya memilih kereta yang paling murah, yaitu kereta Airlangga. Kereta ini tarifnya 104.000 dengan perjalanan 12 jam kurang lebih. Worth it banget lah untuk pengelana yang berkantong tipis yang ingin ke Surabaya melalui kereta api. Oh ya, dulur, regulasi baru menyatakan untuk yang sudah vaksin booster atau vaksin ketiga, bebas naik kereta tanpa harus swab terlebih dahulu. Jadi buat kalian yang belum vaksin ketiga atau vaksin booster, lebih baik kalian vaksin dulu lah, biar perjalanan kalian lebih nyaman dan nggak ribet. Ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda telah menaikkan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan kami informasi. Jam 22.50, kereta pun tiba di Surabaya Pasar Turi. Saya pun langsung bergegas mencari makan dan langsung berangkat menuju pelabuhan dengan menggunakan ojek yang tarifnya 20.000. Karena menurut informasi yang saya dapat, kapal menuju Banjarmasin berangkat jam 1 dini hari. Nasib sial menimpa saya. Tiket kapal habis di hari ini sampai seminggu ke depan. Waduh, saya lupa kalau hari ini masih arus balik mudik lebaran. Untungnya ada satu cara lain untuk bisa mendapatkan tiket penumpang, yaitu dengan cara ikut truk. Biasanya para backpacker sering melakukan kegiatan ini di beberapa pelabuhan, karena bisa dapat harga lebih murah juga katanya. Tapi baik lagi, karena masih arus balik mudik, para supir truk mulai memainkan harga. Alhasil, saya dapat harga 300.000 yang hampir sama dengan tiket biasanya. Tapi tak apalah, yang penting bisa berangkat. Oke bro, jadi sekarang gue udah di Pelabuhan Tanjung Perak. Tadinya kirain mau naik kapal yang jam 1 tadi. Cuma karena kehabisan tiket jadi ya mungkin jam 6 lah kita berangkat ke Banjarmasin. Karena ini juga ikut truk sih, karena kalau beli tiket ya habis juga, lupa gak pesan tiket. Paling kalau ini juga dapat harga 300 lebih murah sih, kalau harga normalnya 400. Karena paling semalaman di ruangan, tunggu dulu di sini ntar pagi baru berangkat ya. Oke bro, jadi ini di luar estimasi ya, di luar dugaan, ternyata masih ngaret. Perkiraan jam 10 lah ini berangkat. Ini baru jam 7, bisa. Tapi gak apa-apa lah ya, ini muka udah cuat banget, belum mandi. Mungkin mandi di kapal. Oke, mantap. Sensasi nebeng truk berbeda dengan penumpang biasa lainnya. Untuk masuk ke kapalnya sendiri,
kita harus ikut truk terlebih dahulu dan pura-pura menjadi kenek truknya sampai melewati pemeriksaan petugas. Dan setelah masuk ke kapal, nanti barulah bebas berkeliaran kemana-mana. Tapi saya tidak menyarankan untuk nebeng truk ya. Lebih baik membeli tiket penumpang yang biasa saja. Walaupun sedikit mahal, yang penting bisa aman dan nyaman. Oke bro, jadi sekarang saya udah nyampe Banjarmasin tadi jam 9. Berangkat dari Surabaya tuh jam 12 siang, jam 9 kita hampir 20 jam. Dan sekarang lagi nunggu temen nih dijemput katanya. Nah rencana gak tahu ya mau kemana dulu. Mending istirahat dulu aja. Oke. Kemarin itu siang dan Setelah menunggu setengah jam ke depan, akhirnya Bang Adib datang menjemput saya. Bang Adib ini adalah kawan saya yang kenal tahun lalu di perjalanan menuju Gunung Rinjani. Rencananya juga Bang Adib inilah yang akan menemani saya selama di Banjarmasin. Jadi kami pun berangkat menuju kediaman Bang Adib yang berada di Desa Manara. Oke bro, jadi kali ini saya udah nyampe di rumah teman saya nih, Bang Adib. Jadi ini di daerah Banjarmasin lah, perbatasan sama Banjarbaru lah pokoknya. Namanya Desa Manarap. Di sini mungkin beberapa hari dan rencana memang mau ke ke Pasar Terapung kalau di sini. Nanti mungkin habis itu ya ntar ngobrol-ngobrol lagi lah gimana ya. Oke, mantap. Oke bro, jadi kali ini gua masih di daerah Manarap nih, daerah Banjarmasin dan rencana mau ke Pasar Terapung. Daerah mana sih Pasar Terapung, Bang? daerah Baintan. Baintan ya. Paling berapa menit, setengah jam lah ya? Ya, setengah jam. Kita sengaja berangkat pagi karena emang di sana ramainya pagi-pagi. Dan sekarang bareng Bang Ibnu nih. Bang Ibnu dan siapa nih kita tahu kan? Bang Jamil, terus Bang Adib sama adiknya Bang Ibnu. Oke, mantap. Jadi untuk destinasi pertama di Kalimantan Selatan ini adalah Pasar Terapung. Ditemani Bang Ibnu, Abian, Adib, Jamil, Najril, dan Bang Yudi, kami pun berangkat menuju desa Lok Baintan yang tidak terlalu jauh dari kediaman Bang Ibnu.
itu harus naik kelotok juga biar mobil apa. Ini ya tamunya nggak? Ya dia sudah puas jadi harus kelotok juga. Pasarnya ikut arus sampai di 4 kilo. Dia bohong deh. Lu mau berenang katanya? Enggak lah, gak bisa gua. Ya jadi kita udah nyampe nih ya. Ini daerah yang apa namanya bang? Ini daerah Dermaga Sungai dulu katanya. Dan kita dapat apa sih? Harus nyewa ya? Iya, harus nyewa. Dapat harga berapa? 120 bang. 20 lumayan lah ya. Tapi ini 120 bukan per orang ya, jadi Enggak. langsung paket lah. Ya sengaja ngeri ya. Dan pasarnya di sana berarti ya? Aku baca Yasin tadi aja. Jualan di bang nah satu kafe tuh. Nah, ini jualannya di atas perahu. Di atas perahu bang ya. Jualan. Iya. Jualan apa? Sayur ya? Hah? Buah-buahan kayak gitu ya? Ya kayak Makanan buah-buahan. pokok lah. Ini ada jual sistem barter. Wadah itu. Barter. Barter pakai apa? Barter yang bahan kan kayak sama makanan sama buah. Kayak sistem zaman dahulu ya? Tak sampai sejam, kami pun tiba di Pasar Terapung Lok Baintan. Sebenarnya pasar terapung bukan hanya di sini saja. Masih ada beberapa pasar terapung di Kalimantan Selatan ini, terutama di daerah Banjarmasin. Pasar ini pun mengikuti arus sungai. Jadi jika kalian menyusuri sungai, nanti bakalan bisa sampai ke pasar terapung lainnya. Pasar ini juga seperti pasar pada umumnya. Yang membedakan adalah berada di perairan. Di sini juga penjual menggunakan perahu untuk berdagang. Yang dijualnya pun beragam, seperti sembako, buah-buahan, makanan, hingga ada juga yang menjual tumbuhan hias. Unik gak? Karena daerah Kalimantan Selatan banyak sungai-sungai, jadi terbentuklah sebuah pasar yang berada di perairan. Pasar ini pun sudah ada sejak dahulu hingga eksis sampai hari ini. Selain itu, untuk sarana jual beli, sekarang pasar terapung juga sudah menjadi wisata wajib jika ke Kalimantan Selatan. Ya, banyak kamu. Ada jalan. Ini ada buah kasturi ya? Iya, kasturi. Enak. Kayak macam mangga ya. Kalau di Bogor ini limus. Limus. Bahasanya ini asli. Mantap. Ya bang, ini kalau mau nanya ini pasarnya tiap hari apa gimana sih? Ini tiap hari bang. Tapi lebih ramai lagi kalau weekend. Weekend ya, karena banyak wisatawan tuh pengunjung kan. pengunjung. Jadi Wisatawan kalau ya. kita hari ini kan hari Jumat agak sepi. Iya lah, pedagangnya juga ramai berarti kalau minggu. Rame. Lebih rame daripada ini. Tapi bukan di sini doang kan pasarnya? Enggak, bukan di sini doang. Dia ngikut arus bang dari Oh, ke sana sana. tadi. Oh, berarti sana ada pasar lagi. Bang? Ya sampai sana tadi kan ikut arus. Ada itunya juga apa? Tanda itunya juga, Iya. tanda peringat rambu lalu lintas. Dari jembatan jantung. Oh, dari belakang jantung yang kemana? Bisa kan? Oh, yang Iya, sana ya? jantung sana tadi. Kan arus air ke Iya, harus saya ke sana. Berarti sampai sana ada lagi ya? Enggak. ya yang dari sana aja. Dari sana juga Oh, ke ngikut sana. arus dia. Rata-rata ibu-ibu semua ya? Iya, Bi.
Jualannya ada AWW gelis. AWW bang, bukan WW. Wisata budaya mengajarkan kita banyak hal, terutama soal budaya dan sejarah. Dan mengunjungi wisata seperti ini membuat saya semakin sadar bahwa Indonesia tidaklah indah karena gunung dan lautnya saja, tetapi suku-suku dan budaya-budaya yang beragam yang membuat Indonesia menjadi lebih berwarna lagi. Dan saya pun lebih bersyukur hidup di negeri ini yang begitu banyak kekayaan alam dan budayanya. Semoga budaya di Indonesia tetap bertahan di era globalisasi ini. Dan mari kita jaga budaya kita agar terus bertahan dan berjaya. Oke bro, jadi kita tadi udah di situ di pasar Terapung. Asik ya, emang pengalaman pertama buat gua naik kayak gini. Seru juga ternyata. Selain naik gunung ternyata wisata kayak gini worth it juga sih menurut gua. Karena kan di Jawa rata-rata gak ada ya kayak gini. Mungkin kalau ke Banjarmasin bisa nyoba kali kayak ini. Dan lumayan agak murah juga ini ya. Nyewa kapal kayak ini cuma 120 itu sekapal. Bisa patungan lah kalau mau teman banyak. Dan di sana kalian juga bisa belanja itu kayak makanan kayak nasi gitu, kayak banyak lah kayak tanaman juga sampai dijualin ya, rata-rata ibu-ibu. Mungkin kesannya menarik sudut ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu perjalanan untuk yang ke Pasar Terapung. Mungkin akan lanjut lagi, gak tahu kemana, mungkin ke gunung atau ke tempat lain. Oke, mantap.